Apa lagi yang ditunggu? Sudah tiba masanya Malaysia berhenti membawa masuk pekerja asing dari Indonesia dan mencari sumber dari negara lain. Warga asing ni semua, immigration, tangkaplah, lagi tunggu apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi channel gua Azza Saputra. Apa kabar kalian teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal reaksi sebuah video ya, dimana semenjak ditinggalkannya TKI yang bekerja di Malaysia kebingungan dan kekurangan tenaga kerja di bidang industri dan pertanian, padahal mereka banyak mendatangkan warga negara asing khususnya dari Bangladesh dan lain-lain. Tapi kenapa masih juga kekurangan? Ada apa ya? Oke, tanpa berlama-lama kita akan reaction videonya di channel Rumah Sejarah ya, dimana ada sebuah video yang berjudul Malaysia pulangkan TKI dengan brutal. Kini Malaysia sepi dan kekurangan tenaga kerja dari Indonesia guys. Oke, tanpa berlama kita langsung aja check it out. Oke, buat teman-teman kita reaction di channel Rumah Sejarah ya. Dan salam sejahtera. Jangan lupa kunjungi channelnya dan subscribe. Sudah tiba masanya Malaysia berhenti membawa masuk pekerja asing dari Indonesia dan mencari sumber dari negara lain. Warga asing ni semua, immigration, tangkaplah, lagi tunggu apa lagi? Bang, kalau cakap tuh pikir dulu. Kalau tak ada warga asing, takkan jadi bangunan ini macam. Sungguh ironis, nasib pekerja Indonesia yang ada di Malaysia. Banyak warga Malaysia yang tidak suka dengan pekerja Indonesia. Dia selalu diejek dan dihina. Dari negara miskin hingga IQ yang rendah. Namun lihatlah, tanpa pekerja asing, Malaysia tidak akan maju seperti ini. Dan tanpa pekerja asing, di kota-kota Malaysia akan menjadi sepi, tak ada gairah lagi. Jadi kalau warga Malaysia masuk tanpa izin bagaimana? Ini sangat merendahkan kalau warga sekali Malaysia ini, masuk tanpa izin, kamu negara kamu hukumlah dia, tapi tak ramai. Rakyat kami yang pergi Indonesia tak ramai nak kerja apa dekat Indonesia. Duit kamu murah. Duit kamu murah, tahu tak? Nak pergi kerja berapa juta duit kamu, sama dengan RM100 Malaysia. Rakyat Malaysia pergi ke Indonesia melancung, bukan pergi kerja, bukan pergi buka kedai. Ini kebanyakan di Malaysia di kawasan Johor Bahru. Ya di sana ya kerja ini apa? Kebun, ada tadi bengkel, ya ada ya juga yang rumah tangga juga. Ya. Pak, di Malaysia kan lagi beredar virus HMPF Pak. Ya. Ini WNI kita yang kita bawa pulang ini apakah sudah terbebas dari virus? Di screening. Nah, jadi kami terima dari teman-teman KJRI tentunya sudah clear Mas ya. Apakah nanti mau ada pemeriksaan lagi, kita juga siap. Nanti juga kita komunikasi ke dinas terkait untuk dilakukan pengecekan kondisi para pekerja. Pak, yang kita pulangkan ini deportasi perdana tahun ini Pak ya? Perdana, ini perdana 129 dari semuanya ini sehat semua Mas, ya. Tidak ada sakit. Tahun kemarin berapa Pak jumlahnya Pak? Tahun kemarin dari pencegahan plus dengan deportasi itu ada 3.077. Itu lewat Batam apa seperti? Itu dari Kepri, ada yang dari Batam Center, dari Hadborben maupun dari Sri Bintangpura, termasuk juga yang ada di Karimun. Tadi informasi tadi dari teman-teman KJRI masih ada 600 lagi yang siap dikembalikan untuk tahun ini. Ada 129 tadi ya Pak? Pertengahan nanti ada 150 rencana ke Tanjung Pinang, sisanya targetnya 600 ini di tahun 2025 Pak. Yang sisa ini. Bapak izin 3.077 tadi itu yang kebanyakan semuanya permasalahannya apa Pak di deportasinya Pak? Jadi 3.077 itu ada sebagian itu pencegahan dan sebagian deportasi Pak. Ya, ya. Pak, kenapa memilih Batam untuk lokasi deportasi Pak? Karena letaknya yang strategis tadi Pak, dan kita juga sudah memprofiling selain kita juga nanti via udara, via darat, via laut, termasuk via darat. Beberapa yang kemarin dideportasi 300 ke Tanjung Pinang, kita langsung khususnya di Sumatera kita kirim ke Dumai di Riau untuk perjalanan darat ke wilayah Sumatera.
Asing diperlukan bagi menampung permintaan dalam beberapa sektor di Cameron Highlands. Sektor terbabit termasuk pertanian, perladangan, perkhidmatan dan terlalu mengandalkan warga negara Persatuan asing. Pekebun Melayu Cameron Terutama Highlands, tenaga kerja Indonesia Datuk Said Abdul setelah Rahman Said peninggalan Abdul Rashid. baru Kekurangan mereka pekerja melaksanakan. asing di tanah tinggi itu kini menjadi isu yang kritikal. Ujarnya khidmat pekerja asing diperlukan bagi membantu aktiviti pengeluaran, kerja di kebun serta pusat pengumpulan bahan berbanding pekerja tempatan yang lebih berminat bekerja dalam bidang teknikal, penyelia dan pengurus ladang. Dulu kita boleh mengeluarkan hampir 1,100 metrik tan sayur-sayuran sehari dari Cameron Highlands bagi sayur-sayuran lah. Jadi sekarang ni kita keluar 400 hingga 600 metrik tan sehari sahaja. Kenapa? Petani-petani tak cukup pekerja asing untuk mengendalikan kebun dia. Kesannya harga sayur-sayuran meningkat. Harga seperti cili misalnya meningkat daripada RM5 sekilogram kepada RM20 hingga RM30 sekilogram. Ia ditambah kos inflasi dan input yang tinggi, selain harga baja dan racun kulat yang melambung membebankan petani. Negara bakal terkesan kekurangan bekalan sayur-sayuran. Berikutan Cameron Highlands adalah pengeluar 50% hasil tanaman itu. Sebelum ini, Buletin Utama melaporkan 500 pengusaha pertanian di Tanah Tinggi Lodging turut berdepan masalah sama. Ketika ini, hanya sekitar 14,000 pekerja asing kekal berkhidmat berbanding keperluan sebenar lebih 40,000 tenaga kerja. Tengok, sepi sangat tengok. Sepi ya. TKI Malaysia tidak ada, Malaysia sudah sepi. Tidak ada penghuni. Macam mana ini? Kebergantungan Malaysia terhadap pekerja asing kini telah mula menimbulkan kesan, malah menyebabkan lanskap sosiologi negara mula berubah. Selain memonopoli pelbagai peluang pekerjaan dalam sektor perkhidmatan, pembinaan, peladangan dan pembuatan, mereka juga mula menguasai beberapa lokasi utama di ibu negara. Ketua Partai Aksi Demokrasi Malaysia Lim Guan Eng meminta Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M. Sarafanan memastikan kapan pekerja Indonesia akan diizinkan kembali ke Malaysia. Dalam sebuah pernyataan yang membahas kekurangan tenaga kerja saat ini, dia mengatakan bahwa sementara Sarafanan telah memberikan jaminan bahwa masalah tersebut telah diselesaikan dengan Indonesia, Duta Besar Jakarta Hermono tidak memberikan konfirmasi tersebut. Pada awal bulan ini, Hermono mengatakan Indonesia menghentikan pengiriman tenaga kerja ke Malaysia karena negara itu telah mengingkari nota kesepahaman tentang pekerja rumah tangga. Lim Guan Eng juga menuntut pemerintah Malaysia untuk mengambil tindakan segera atas kekurangan tenaga kerja akut yang melumpuhi produksi dan pertumbuhan ekonomi. Karena kekurangan tenaga kerja, Lim mengatakan Malaysia telah kehilangan sekitar 10,5 miliar ringgit Malaysia dari sektor kelapa sawit karena tidak dipanen sepanjang tahun ini dan 2 miliar ringgit Malaysia dalam ekspor suku cadang mobil dalam setahun. Dia kemudian menyoroti depresiasi ringgit ke titik terendah sepanjang masa terhadap dolar Singapura. Dengan mengorbankan bisnis dan konsumen, Lim Guan Eng mengatakan inflasi impor dari pelemahan ringgit akan semakin meningkatkan biaya dan harga. Bagi mengetahui angka-angka terkini berkaitan dengan situasi semasa buruh dan juga mendapatkan kabar lebih lanjut, Haris Ashraf Hasnan ada angkanya. Haris, bawakan angkanya. Ya, Najib, sudah tentu kalau kita nak meneliti kepada angka-angka, kita nak melihat kepada sektor yang kritikal. Kita nak melihat pertamanya melibatkan pembuatan pertanian dan pembinaan. Ini merupakan sektor industri serta sektor yang terlibat. Kami bawakan angka-angka yang dikongsikan oleh pemain-pemain industri, laporan media dan juga melibatkan diplomat ataupun mahupun kedutaan sendiri yang mengemas kini memaklumkan berkenaan dengan dari segi betapa kritikalnya jumlah pekerja yang perlu ada di dalam negara, yang perlu dibawa masuk. Baik, kita lihat kepada pembuatan, sekitar kekurangan pekerja sekitar 600,000 orang untuk sektor pembuatan. Kemudian pembinaan sekitar 550,000 sawit. Kita tahu sehari boleh kekurangan lebih 1 bilion ringgit kerugian yang bakal dialami oleh komoditi sawit. Industri ini kekurangan 120,000 pekerja. Sektor pembuatan chip pula kekurangan sekitar 15,000 dan bagi sektor sarung tangan sekitar 12,000 pekerja. Dan ini merupakan angka yang dikongsikan oleh pemain industri bercerita kepada laporan-laporan media yang kita rangkumkan, yang kami bawakan. Jadi secara keseluruhan, berapakah jumlah yang Malaysia perlukan
pekerja asing iaitu Malaysia kekurangan 1.2 juta pekerja. Ini merupakan gambaran jelas melibatkan 3 industri utama iaitu pembuatan, pertanian dan pembinaan. Dan inilah yang akan menjadi punca mengapa pemain-pemain industri gagal untuk memenuhi permintaan dan juga sekaligus menjejaskan perkembangan ekonomi, pemacuan. Teman-teman, menurut kalian tentang video yang kita reaksi tadi, dengan Malaysia kekurangan karena kerja di bidang industri dan pertanian, itu semua karena kesombongan mereka, kesombongan warganya yang melecehkan atau menghina PKI ini, padahal mereka tidak sadar negaranya tergantung dengan pekerja asing ya. Tanpa pekerja asing negaranya tidak akan seperti itu. Tapi kenapa mereka selalu menghina dan merendahkan PKI sendiri? Nah, sedangkan dengan kepergian PKI ini, apakah sebuah kesempatan mau bekerja seperti tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia? Kan tidak. Jadi ini sebuah pelajaran yang buat mereka, negaranya tidak akan bisa tanpa pekerja asing tentunya. Oke, buat teman-teman, gimana menurut kalian tentang video yang kita reaction ini? Silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar. Saya akhiri, saya mohon maaf jika ada salah kata dan reaksi ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.